Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mutiara Hikmah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan makan sahur. Di bulan Ramadan ada amalan sunnah yang biasa dijalani, yaitu makan sahur. Amalan ini disepakati oleh para ulama dihukumi sunnah dan bukanlah wajib, sebagaimana kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Namun amalan ini memiliki keutamaan karena dikatakan penuh berkah. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tasahuru fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1923 dan Muslim nomor 1095. Yang dimaksud barokah adalah turunnya dan tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Barokah bisa mendatangkan kebaikan dan pahala, bahkan bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Namun patut diketahui bahwa barokah itu datangnya dari Allah yang hanya diperoleh jika seorang hambanya menaati perintahnya. Keberkahan dalam makan sahur memenuhi perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana diperintahkan dalam hadis di atas, keutamaan menaati beliau disebutkan dalam ayat Al-Quran. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang menaati Rasul itu, sungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran surat An-Nisa. Allah Ta'ala juga berfirman, "May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 71. Makan sahur merupakan syiar Islam yang membedakan dengan ajaran Alkitab Yahudi dan Nasrani. Dari Amr al-As, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina syamina wa syami ahlil kitab akalu sahar." Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Ini berarti Islam mengajarkan barok dari orang kafir. Artinya budak tidak boleh loyal pada mereka, karena puasa kita saja dibedakan dengan orang kafir. Dengan makan sahur, keadaan fisik lebih kuat dalam menjalani puasa. Beda halnya dengan orang yang tidak makan sahur. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, barokah makan sahur amat jelas, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Syarah Sahih Muslim. Orang yang makan sahur mendapatkan sholawat dari Allah dan doa dari para malaikatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "As-sahuru akluhu barakah, fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadakum jara'atan mimma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin." Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walaupun dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Waktu makan sahur adalah waktu yang diberkahi, karena ketika itu Allah turun ke langit dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya khina yabqa sulusul lailil akhiru yaqulu ma yad'uni fastajiba lahu ma yas'alni fa'atiyahu ma yastaghfirni faghfir lahu." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas ia berfirman, "Siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan.
Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu sahur adalah waktu utama untuk beristighfar, sebagaimana orang yang beristighfar saat itu dipuji oleh Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Quran surat Al-Imran ayat 17. Wa bil asharihum yastaghfirun, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran surat Az-Zariyat. Orang yang makan sahur dijamin bisa menjawab azan sholat subuh dan juga bisa mendapati sholat subuh di waktunya secara berjamaah. Tentu ini adalah suatu kebaikan. Makan sahur sendiri bernilai ibadah jika diniati untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan pada Allah. Intinya, makan sahur punya berbagai keberkahan. Itulah rahasia-rahasianya yang mungkin sebagian kita tidak mengetahuinya. Walhamdulillah wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.